biasa. Tak hanya pandai memijat, tapi juga pandai itunya. Apanya itulah pokoknya. Loh kok bisa? Memangnya apa kepandaian pembantu itu, Mak? Tanpa berlama-lama, mari simak saja video ceritanya sampai selesai. Setelah ditanya ini dan itu, akhirnya istriku menerima Yuli sebagai pembantu rumah tangga kami. Hari pertama, istriku memberi petunjuk tentang apa saja tugas yang harus dia kerjakan. Sejak diterimanya Yuli sebagai pembantu kami, dari sinilah kisahku berawal. Saya dan istri memang sama-sama sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Oleh karena itu, kami tak banyak berada di rumah, kecuali saat libur dan hari besar saja. Sebulan lebih, Yuli sudah kerja di rumahku. Entah mengapa, aku mulai sayang padanya. Seperti peristiwa yang akan aku ceritakan kali ini, simak terus ceritanya ya, lumayan seru nih. Yuk kita lanjut. Waktu itu, kebetulan aku sedang kurang enak badan. Jadi, aku izin untuk tak masuk kerja dan beristirahat di rumah saja. Mungkin aku cuma terserang flu atau masuk angin biasa. Jadi, aku tak perlu periksa ke dokter. Hari itu, aku habiskan hanya untuk istirahat dan tiduran saja sambil membaca. Tiba saatnya Yuli masuk ke kamarku, seperti biasa untuk membersihkan kamarku. Rupanya, dia tak tahu kalau hari itu aku sedang ada di rumah. Kebetulan pintu kamar gak dikunci, jadi dia langsung saja membuka pintu dan masuk. Tapi dia kaget saat mendapati aku ada di kamar. Oh maaf Pak, saya kira Bapak sudah pergi kerja. Sambil menunduk Yuli kembali menuju pintu, bermaksud hendak kembali keluar. Tidak apa, silakan bersihin aja, saya gak terganggu kok, ujarku santuy. Lalu dia pun kembali masuk sambil membawa peralatannya. Mungkin dia melihat kondisiku memang saat itu agak lemah dan kurang semangat. Dia beranikan diri untuk bertanya. Maaf Pak, sepertinya Bapak sakit ya? Ucapnya. Oh, tidak kok, cuma badan agak pegal aja dikit. Kayaknya masuk angin nih, jawabku. Setelah bertanya, Yuli lanjut membersihkan kamarku. Entah mengapa ketika dia menunduk sambil ngepel lantai, saat itu secara tak sengaja aku melihat sesuatu yang sangat menakjubkan mengintip dari leher kaosnya yang longgar. Apa ini? Rezeki? Atau apalah? Aku juga gak ngerti. Yang jelas, sesuatu yang sempat bikin semangat energiku mengalir deras. Fenomena itu semakin jelas ketika Yuli mengepel lantai dekat tempat tidurku. Aku pura-pura cuek dan berupaya menghilangkan pikiran kotor yang tiba-tiba hadir di benakku. Pak, kalau Bapak masuk angin, saya bisa kok bantu kerokin, Pak. Ucapnya dengan nada polos. Ah, yang bener. Emang kamu mau bantu saya? Tanyaku antusias. Iya, Pak. Sebagai pembantu, saya jadi gak enak kalau lihat Bapak kurang semangat seperti itu. Jawab Yuli. Aku akui, Yuli memang rajin bekerja. Gak salah kalau istriku senang punya pembantu seperti dia. Karena dia tak perlu diperintah lagi. Ia sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Kalau kulihat dari cara dia bertanya, kurasa dia memang tulus ingin membantuku. Tapi Bapak gak biasa dikerokin. Kalau seperti ini sih, Bapak biasanya dipijat, kataku. Biasanya, Bapak sering panggil Mang Jajah, tukang pijat langganan Bapak. Tapi, hari ini dia gak bisa datang. Mungkin besok atau lusa katanya mau datang. Jelasku. Oh, tukang pijat yang ditelepon ibu tadi ya, Pak? Sahutnya. Iya, jawabku singkat. Oh, kalau kerjaan saya sudah selesai, Bapak mau nggak saya pijitin? Tawar Yuli tiba-tiba. Emang kamu bisa mijit? Tanyaku sedikit ragu. Kebetulan dulu saya pernah khusus memijat, Pak. Katanya meyakinkan. Oh ya sudah, kalau begitu sekarang kamu bisa praktekkan ke Bapak ya. Sahutku menerima tawaran tulus Yuli. Boleh, Pak. Tapi nanti ya, Pak, saya selesaikan pekerjaan saya dulu, ujarnya. Ketika dia telah menyelesaikan pekerjaannya lalu berjalan keluar kamar. Sekarang tinggal aku dan pikiranku yang diselimuti rasa bimbang antara iya dan tidak.
Ada sedikit keraguan di hatiku. Bagaimana kalau istriku tahu aku dipijit oleh Yuli? Gak apalah, kan nanti bisa ngomong sama Yuli untuk merahasiakan ini ke istriku. Aku memang hobinya dipijit, apalagi kalau dipijit oleh wanita muda seperti Yuli, aku jadi penasaran bagaimana khasiatnya. Akhirnya, aku terima tawaran Yuli, dan akhirnya Yuli masuk kembali ke dalam kamarku untuk menepati janjinya. "Mau dipijat sekarang, Pak?" ujarnya. Saat kulirik jam di dinding kamarku, sekarang baru menunjukkan jam 12 siang. "Apa kerjaan kamu udah beres?" tanyaku. "Belum sih, Pak. Rencananya sih mau setrika pakaian, tapi jemurannya belum kering," jawabnya. Sebetulnya, dalam hati aku sudah gak sabar ingin merasakan pijatan dari Yuli. Tapi sekarang masih ada anakku yang sebentar lagi masuk sekolah siang. Bagaimana nantinya kalau dia tahu bapaknya dipijat kreatif oleh pembantu wanita masih muda lagi? Bisa repot nantinya. Gini aja, sekitar jam 2-an aja gimana?" tanyaku. Jadi aku masih punya cukup waktu karena istriku pulang sekitar jam 5 sore. Sekitar pukul 2 lewat, Yuli mengetuk pintu kamarku. Aku langsung menyuruhnya masuk. Dia pun langsung masuk dan mendekatiku. "Apa Bapak ada handbody?" tanya Yuli. "Coba kamu cari di situ, di lemari Ibu," ucapku. Sementara itu, aku sudah pasang badan dan siap untuk menerima pijatan Yuli. "Kaosnya dilepas aja, Pak, biar nggak kotor," ujarnya. "Tapi nggak apalah, lagian aku sudah ngebet banget mau merasakan pijatan si Yuli." Kebetulan sekarang nggak ada orang, pikirku. Setelah itu, dengan sigapnya Yuli mulai memijitku, aku suruh dia mulai memijat dari punggungku yang tadi pegal. Sepertinya Yuli memang pandai memijat. Pijatannya begitu enak kurasakan. Sepertinya dia sudah pengalaman dalam hal memijat karena dia tahu persis susunan otot-otot di punggung. "Kamu pernah kursus pijat di mana?" tanyaku. Di panti pijat, Pak. Kebetulan dulu saya pernah kerja di situ," jawabnya rada gugup. "Kok kamu gak bilang kalau kamu pernah bekerja di panti pijat?" tanyaku mulai penasaran. "Saya takut, Pak. Nanti Ibu gak terima saya bekerja di sini, Pak," jawabnya. "Di panti pijat mana dan sudah berapa lama?" tanyaku lagi karena semakin penasaran. "Di panti pijat dekat rumahku, Pak. Nggak lama kok, Pak, cuma sebulan. Tapi jangan bilang ke Ibu ya, Pak. Nanti Ibu marah," jawabnya sambil memintaku untuk merahasiakan pekerjaan masa lalunya. "Iya deh, tapi syaratnya sekarang kamu harus ceritakan semua pengalaman kamu waktu kerja di panti pijat ya," pintaku yang memang orangnya kepoan sama hal-hal kreatif seperti itu. "Baiklah, Pak," sahutnya. Dia pun lanjut memijatku, lalu bercerita tentang pengalaman-pengalamannya. Sampai dia bercerita kalau menjadi pembantu lebih enak daripada kerja di panti pijat. Kalau kerja di panti pijat, dia bilang banyak sekali suka dukanya. Pertama, saat di training, dia harus memijat para seniornya. Dan yang bikin miris adalah keringatnya yang enggak dibayar. Di samping itu, terlalu capek harus melayani pelanggan kadang sampai 5 orang per harinya. Walaupun kerja di sana, penghasilannya lumayan besar, tapi banyak resiko yang harus dihadapi. Mulai dari pengeluaran yang tak terduga sampai harus melayani pelanggan yang kadang banyak isengnya. Bahkan pernah ada pelanggan yang bersikap memaksa. Katanya, lebih enak kalau jadi pembantu, hidup lebih terjamin. Apalagi kalau gajian uangnya bisa ditabung, karena biaya makan dan minum semua ditanggung majikan. "Emang kamu senang kerja di sini?" tanyaku. "Saya sangat senang, Pak. Semuanya orang di rumah ini baik sih. Bapak sama Ibu dan anak-anak Bapak semua baik sama saya," jawabnya. Memang aku pernah berpesan kepada anak-anakku untuk bersikap baik kepada pembantu. Ternyata mereka benar-benar mematuhi apa yang kuperintahkan.
Kalau mijat bapak sekarang ini, capek juga nggak? Tanyaku lagi. Ya enggak lah pak, kan nggak setiap hari bapak minta pijat. Ini juga baru kali ini. Jawabnya santai sambil tangan halusnya terus memijatku. Kalau bapak minta tiap hari, kamu mau nggak? Tawarku iseng. Iya nggak baik juga pak. Kalau dipijat setiap hari, paling juga seminggu sekali. Emang bapak selalu punya waktu? Tanya Yuli lagi. Aku pikir bener juga sih. Seketika suasana menjadi hening sementara, punggungku masih asyik mengilhami pijatan lembut dari Yuli. Sekarang punggungnya udah pak. Apa sekalian kakinya juga? Tawarnya. Ya boleh deh, kalau kamu masih sanggup. Tapi di kaki saja ya, jangan ke atas. Jawabku. Pikirku dalam hati sahabat kreatifku. Kan lagi gak disarungin nanti kesenggol bisa berabe. Hihihihi. Yuli mulai memindah sarungku, lalu mulai memijat, mulai dari telapak kakiku. Terus apa aja yang diajarin waktu training? Tanyaku di sela-sela aktivitas kreatif itu. Saya diajari untuk mengenal tentang otot-otot tubuh, cara memijat yang benar, Pak. Jawabnya tanpa beban. Tapi, tiba-tiba Yuli membelah sarungku ke atas dan mulai memijat lagi saat itu aku masih dalam posisi telungkup. Nah, ini nih, ketika dia mengurut mulai deh, muncul itunya apanya itu, yang agak gimana-gimana gitu. Sepertinya Yuli tahu kalau aku mulai agak risih, tapi pijatannya malah bikin aku tambah rileks, meski pikiranku mulai awang-awangan. Maklum cuma sarung itu saja sekarang yang masih menemaniku. Meskipun aku masih pakai sarung, tapi kalau dibelah begini, paling tidak sudah nampak sahabat yang sering kugunakan untuk berkreasi itu. Tapi sepertinya Yuli masih biasa saja, masih terus memijatku dengan asiknya dan tak terlihat responnya kalau dia kaget. Bahkan dia malah asyik mengkreasikan onderdilku yang sudah terbuka, jadi tambah kacau nih isi otakku. Cuma itu saja ya pelajarannya, tanyaku untuk mengalihkan suasana. Sebetulnya ada lagi pak, tapi aku malu ngomongnya. Ucapnya malu-malu anjing. Kok malu sih? Tinggal bilang aja, sahutku. Gak enak lah pak, gimana ya ngomongnya? Ujarnya lagi tapi tetap malu-malu. Dia bikin aku tambah penasaran. Ya gak apa-apa, sekarang kamu ceritakan pengalaman kamu selama kerja mijat saja. Ujarku kembali meyakinkannya. Sebenarnya, saya bukan cuma diajarin mijat seperti biasa sih, Pak. Tapi, diajarin cara memijat yang khusus juga. Kayak terapi khusus untuk pria gitu, Pak. Jelasnya. Wah, pantesan dia biasa saja saat sarung itu terbelah. Terus, apa manfaatnya terapi seperti itu? Tanyaku lagi. Biar peredaran darahnya lebih lancar, Pak. Jawabnya menerangkan. Terus kalau lancar emang kenapa? Tanyaku lagi sambil terus mencoba menetralisir suasana. Ya biar sip gitu pak. Ah, bapak ini. Kayak gak tahu aja. Sahutnya yang sepertinya salting alias salah tingkah. Aku tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Aku pikir si Yuli ini kalau diajak cerita mudah sekali kepancing. Sekarang dipijat yang depan. Mau gak pak? Tawarnya tiba-tiba. Sebetulnya mau sih. Pikirku, cuma malu dong kalau ketahuan lagi semangat tinggi begini. Kubuang rasa maluku, akhirnya aku membalikkan badan, alhasil semua tampil dengan jelas. Sempat kulihat, Yuli sekilas curi-curi pandang sambil terus memijat kakiku. Ekspresinya biasa saja, kayaknya dia emang sudah biasa dengan suasana begini. Akhirnya, Yuli mulai melanjutkan aktivitas kreatifnya, kedua tangannya sepertinya memang terampil untuk urusan berkreasi. Ketika sedang bekerja itu, yang membuatnya harus membungkuk, sehingga terlihat dengan jelas apa yang kulihat sewaktu dia mengepel tadi. Aku coba memejamkan mataku dan berusaha keras untuk terus mengendalikan diriku. Selain bercerita tentang dirinya, dia terus memijatku dengan asyiknya. Entah sudah berapa kali senggolan tercipta terhadap propertiku, tapi
aku tetap bertahan untuk tak lepas kendali. Tapi, semakin lama mendengar ceritanya, jujur saja itu membuat aku semakin merasa mengawang-awang. Lalu, dengan tenangnya Yuli membetulkan kembali sarungku. Sekarang pijat yang atas ya Pak, biar tambah segar nantinya. Tawarnya lagi dengan tenang. Oh iya, bolehlah. Sahutku santai karena aku pikir suasananya kembali kondusif. Saat dia memijat bahuku, tak sengaja tercipta senggolan terhadap aksesorisnya. Tapi, kulihat dia tak bereaksi apa-apa. Meskipun tanganku kadang sedikit tidak tahu arah, tak sedikit pun ada protes darinya. Tapi dengan sopan dia menghindarinya sambil terus melakukan tugasnya. Dia seolah tak sengaja menghindar agar aku tak tersinggung. Sungguh bijaksana sekali sikapnya. Aku pun sadar dan tahu diri bahwa dia tak suka diganggu, meskipun itu dari aku majikannya. Setelah agak lama, dia memijat sesuai dengan apa yang pernah dipelajarinya. Akhirnya selesai, Pak, katanya begitu selesai mengurut perutku. Oh, udah selesai ya? Tanyaku. Kayaknya ada yang kurang deh, celetukku. Kurang apa ya, Pak? Sepertinya dia penasaran. Apa nggak sekalian diterapi nih? Kataku dengan ragu-ragu. Oh itu, kalau kulihat sih masih sih Pak, gak perlu terapi lagi. Sambil senyum dia menjawabku. Lah, emang dari mana kamu tahu? Tanyaku. Itu udah kelihatan kalau masih oke loh Pak, katanya. Aku kagum melihat caranya memperlakukan aku, sepertinya dia sangat bijak dalam mengendalikan suasana. Tapi tidak denganku. Saat itu aku merasakan sudah seperti gempa bumi saja gonjang-ganjing dibuatnya. Tapi aku masih berharap dia mau menuruti inginku. Gak apa, kan biar tambah tokcer, ucapku sambil meyakinkan dia. Dia berpikir sejenak. Sebenarnya saya mau aja sih Pak. Tapi kalau inget ibu, saya jadi gak enak sama ibu. Padahal ibu sudah baik banget sama saya Pak, jawabnya dengan bijak. Sebentar aja ya, boleh dong? Pintaku mencoba meyakinkannya bahwa itu untuk kesehatan. Jangan Pak, simpan aja buat ibu nanti malam Pak, katanya sambil senyum-senyum. Bapak hebat loh Pak, ibu beruntung punya suami seperti Bapak. Pintar sekali dia mengakali pikiranku supaya aku tak lagi memaksanya. Udah ya Pak, nanti lain kali kalau Bapak capek pegal-pegal lagi, nanti saya bantu pijat lagi. Ujarnya mengakhiri kegiatan kreatif tersebut. Oh iya makasih ya, kataku lagi waktu dia pamitan. Sama-sama Pak, sahutnya kemudian berlalu pergi. Tak terasa dia memijatku sudah hampir 2 jam, berarti sebentar lagi istriku pulang. Aku segera mandi untuk menghilangkan aroma hand body lotion biar istriku gak curiga. Aku pasrahkan keadaanku saat ini, walau sebetulnya hati ini didera kecewa yang amat sangat. Akhirnya, istriku pulang. Alhasil, istriku yang menjadi sasaran gara-gara ulah si Yuli siang tadi. Tak sabar aku menunggu Senin depan biar ada alasan sudah seminggu. Ku berharap Yuli akan memijatku lagi. Tibalah hari Senin, selesai makan siang, dari kantor aku coba menelepon ke rumah. Kebetulan Yuli yang angkat teleponku, katanya tidak ada orang di rumah selain dia. Wah, kesempatan ya pikirku. Apa kerjaan kamu udah beres? Tanyaku. Iya udah Pak, tinggal setrika pakaian, tapi ntar sore nunggu jemuran kering. Bisa gak pijat Bapak lagi? Pegal-pegal nih kan udah seminggu. Bisa Pak, jam berapa Bapak pulang? Bapak pulang sekarang ya? Sahutku penuh semangat. Kebetulan hari itu kerjaanku kurampungkan lebih cepat. Baik Pak, tapi saya mau mandi dulu ya Pak, biar nanti gak bau kalau dekat Bapak. Oke, baik. Langsung kututup teleponnya dan siap meluncur pulang. Sesampainya di rumah, agak lama aku menunggu di depan pintu. Baru Yuli membukanya. Maaf Pak, tadi masih di kamar mandi, kata Yuli terburu-buru. Oh, gak apa-apa, bisa kita mulai. Bisa Pak, saya ganti baju dulu ya Pak.
Tadinya aku mau bilang, gak usah, untung tak jadi, bisa-bisa ketahuan nih niatku selain dipijat. Aku langsung masuk kamar dan bersiap. Suasananya nampaknya sangat mendukung, membuat aku jadi tidak sabar. Yuli masuk berseragam daster yang lumayan tipis, kemungkinan biar lebih leluasa untuk bergerak, pikirku. Kamu sudah siap? Ya siap, Pak. Yuli mulai dengan memijat telapak kakiku. Sepertinya dia tahu urutan dalam hal pijat-memijat, sampai akhirnya dia selesai memijatku dari belakang. Depannya, Pak? Tanyanya. Dengan tenang aku berbalik, aku tak sadar bahwa seragamku agak kendor. Lagi-lagi, tampillah Vakakas favorit kesayanganku. Sekarang, mataku bisa dengan jelas melihat dia dengan pesonanya yang sesekali tersenyum manis. Cara memijatnya masih sama, seperti minggu kemarin, tak lebih tak kurang. Cuma bedanya sekarang, pandangannya banyak tertuju ke suatu tempat. Kenapa Yuli? Tanyaku. Gak apa-apa, Pak. Kelihatannya dia sedikit gugup. Terlihat dia tersenyum sendiri sambil membuang mukanya ke lain arah. Emang masih oke banget kayaknya, Pak. Katanya malu-malu. Apanya? Tanyaku seolah gak paham. Kayaknya ada lampu hijau nih, pikirku. Tapi aku gak banyak berharap saat teringat Yuli memang setia sama istriku. Terlebih lagi, aku memang pernah berjanji untuk tidak terlalu dekat dengan pembantu, apalagi wanita muda. Emang benar-benar mantap nih, Pak, kelihatan maco. Mau icip-icip gak? Kataku rada iseng tapi menjurus. Langsung saja mukanya kelihatan memerah. Jangan dong, Pak, itu kan milik ibu masa dikasih sama pembantu sih, Pak. Asal gak ada yang tahu, kan gak apa-apa. Dia terdiam sesaat, sepertinya ada kebimbangan dalam hatinya. Suasana semakin hening, dan hembusan AC di dalam kamar sudah terganti dengan gejolak kehangatan yang tercipta saat itu. Dadaku semakin bergetar, hatiku mulai resah setiap kali dia berkreasi memijatku. Aduh, aku bisa nahan gak nih? Ya, haruskah aku langgar janjiku hanya untuk sesaat? Padahal minggu lalu sudah jelas-jelas kalau dia menghindariku dengan sopannya. Tapi tanpa ku sadari terus saja berbuat ulah meski telah berkali-kali dihindarinya. Namun lama-kelamaan sepertinya dia membiarkan isengku, tak bereaksi apa-apa, malah terus asik berkreasi memijatku walaupun keisenganku sudah kemana-mana. Tiba-tiba meraih tangan kiriku karena hendak memijatnya sambil menarik napas panjang. Entah apa arti tarikan napasnya itu, aku pun gak paham. Sepertinya aku sudah mulai melupakan janjiku, kreativitasku sekarang malah makin menjadi. Alhasil, sepertinya dia sudah tidak bisa untuk tidak mengkreasikannya dan... Bapak kok kreatif sih, Pak? Kan aku jadi gak bisa nahan, Pak. Katanya mulai dengan nada sendu dan tiba-tiba dia melunglai. Aku tahu betul dengan sinyal seperti ini. Sesaat aku lupa akan janjiku, entah setan mana yang merasuki, sesaat kami mulai menyusuri ruang dimensi bawah sadar kami. Sekarang, kami tak lagi memandang status. Suasana saat itu membuat kami lupa bahwa kami adalah majikan dan pembantu. Sebagai majikan aku sadar ini keliru. Tapi, suasana saat itu, rasa semangatku lebih besar daripada kehormatanku. Sekarang, yang kami tahu hanyalah bagaimana bisa saling memberi dan menerima, sesuai kodrat kami masing-masing. Sesekali ada penolakan kecil darinya, tapi itu tak begitu berarti sampai akhirnya kami menyelesaikan apa yang telah kami mulai. Bapak akan bilang ke ibu kan, Pak? Ya nggak mungkin lah, kamu tenang saja. Lalu kami saling diam, hening dan tenang, tapi tak lama kemudian dia menangis. Kenapa kamu menangis? Tanyaku. Saya sudah berdosa sama ibu, Pak, katanya. Bapak sih yang mulai jadinya saya nggak bisa nahan, ujarnya lembut. Ya gimana lagi, sama kayak kamu, saya juga nggak bisa nahan, ujarku. Saya takut, Pak.
Apa kamu takut sama ibu? Bukan itu, Pak. Terus apa dong? Nanti kalau saya keterusan gimana dong, Pak? Oh itu. Aku langsung tertawa mendengar kepolosannya. Kalau itu jangan khawatir. Kalau kamu mau tinggal, bilang aja sama bapak. Kalau sering-sering kan, lama-lama nanti bisa ketahuan, Pak. Ya harus hati-hati dong, kataku. Lalu dia tersenyum, sepertinya agak lega mendengar ucapanku. Beberapa menit berikutnya kami diam membisu, seperti sibuk merasakan sisa-sisa cinta yang luar biasa itu. Setelah peristiwa itu, kami semakin dekat. Dia sering bersikap manja saat di dekatku, dia juga sering menelponku apabila di rumah sedang aman. Tamat. Seperti itulah pengalamanku mempunyai pembantu serba bisa, punya skill di atas rata-rata yang jarang sekali pembantu lain miliki. Sungguh, kehadiran pembantu seperti itu sangatlah mempermudah segalanya. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya. Kisah ini terjadi ketika setelah sekian tahun ibuku hidup sendiri dan akhirnya memutuskan menikah lagi dengan seorang pria pilihannya. Namanya Pranoto, seorang duda tanpa anak yang selanjutnya aku panggil Papi Frans. Sebelum ke cerita selengkapnya, perkenalkan namaku Indah, 22 tahun. Sebagai seorang anak yang baik, aku harus pandai-pandai menjaga keakraban terhadap papi baruku itu. Karena dia kan baru saja menikah dengan ibuku beberapa bulan yang lalu, otomatis ibuku sangat menyayangi suaminya itu. Aku harus bisa menjaga perasaan papi baruku itu, jangan sampai dia tidak nyaman tinggal di rumah dengan suasana yang baru itu. Papi baruku itu pun akhirnya sangat akrab denganku, yaitu dengan berusaha menunjukkan bahwa dia sudah menganggap aku sebagai anak kandungnya sendiri. Memang sih, aku merasakan papi baruku itu sangat perhatian padaku. Dia selalu memperhatikan kondisi dan kesehatanku. Hal itu dia tunjukkan melalui caranya yang memperhatikan pola makanku dan dietku. Rendah, kalau papi boleh kasih saran, kamu itu harus rajin berolahraga, meskipun yang ringan-ringan saja, supaya tetap seger dan sehat. Ucapnya ketika dia sedang melihatku yang baru saja selesai makan. Makasih ya papi atas sarannya. Papi kok perhatian banget sama aku. Sahutku menjawab ucapannya, itu seraya memberikannya senyuman termanisku. Papi baruku itu pun semakin lama semakin akrab denganku, sehingga keakraban kami berdua itu pun pada akhirnya menemukan titik puncaknya. Di mana aku mendapatkan pengalaman baru yang selama ini belum pernah aku alami dengan seorang pria manapun. Suatu pagi, ibuku sedang pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan dapur. Saat itu, masih jam 5 pagi, sebenarnya aku pun segera bangun dari tidurku dan mulai beraktivitas untuk membereskan rumah. Hal itu sebenarnya sudah aku lakukan setiap hari. Hal itu aku kerjakan supaya bisa meringankan beban ibuku, agar tidak terlalu capek dalam mengurus rumah yang begitu luas dan besar itu.
Aku membersihkan seluruh ruangan yang ada di rumahku itu. Dari mulai menyapu lantai yang aku mulai dari dapur, hingga sampai ke ruang tamu, dan termasuk juga kamar ibuku dan papi baruku itu. Baru saja beberapa langkah saat aku memasuki kamarnya itu, aku sempat kaget. Karena aku lupa kalau ternyata papi baruku itu masih ada di dalam kamarnya. Sejenak aku berniat mengurungkan niatku untuk menyapu kamarnya itu. Namun, pada saat aku melihat ada beberapa sampah yang berserakan di lantai, akhirnya aku pun memutuskan untuk melanjutkan membersihkan kamarnya itu. Saat itu, papi baruku masih tidur dengan nyenyaknya. Pada saat aku sedang menyapu itulah, tanpa sengaja ujung sapuku menyenggol ujung selimut papi baruku itu. Sehingga mengakibatkan selimut yang dipakainya itu pun tertarik dan jatuh ke lantai. Seketika itu juga, aku jadi bisa melihat apa yang selama ini baru aku lihat melalui foto-foto ataupun video-video yang aku tonton. Dan baru kali itulah aku melihat yang nyata seperti itu. Mungkin saja semalam itu, papi baruku habis bekerja kreatif bersama ibuku dan malas berganti, pikirku. Namun dengan perasaan dak-dik-dukder aku, tetap saja melanjutkan kegiatanku menyapu kamarnya itu. Ketika aku sedang menyapu dan membersihkan debu yang ada di kamarnya itu, aku pun terus saja mencuri pandang pada apa yang ada pada papi baruku itu. Akan tetapi, sungguh tidak aku sangka, karena tiba-tiba saja papi baruku itu terbangun dari tidurnya dan melihatku yang sedang menyapu lantai kamarnya itu. Dengan agak buru-buru, dia pun mengambil selimut yang terjatuh itu. Jujur saja saat itu aku malu banget guys. Setelah selesai menutupinya, pakai selimut itu, papi baruku pun berkata, "Sedang apa Indah di sini? Kok masuk ke kamar ini?" Tanya papi baruku. "Iya maaf papi, tadi itu aku tidak sengaja, karena Indah lihat ibu kan sudah pergi ke pasar. Indah hanya ingin membantunya bersih-bersih rumah." Jawabku seraya tersenyum malu-malu. Padahal terus terang saja saat itu aku beneran dak-dikduk tak menentu. "Maafin Indah ya papi," ucapku dengan wajah merona karena malu. Tapi barusan Indah sudah melihat, ucapnya tak kuasa dia teruskan. "Maafin Indah ya papi, maafin sekali lagi." "Ya sudahlah Indah, kalau begitu papi minta tolong bikinkan kopi ya." Selanjutnya, aku pun segera melangkah pergi ke arah dapur untuk membuatkan kopi papi baruku itu. Singkat cerita, sejak kejadian itu entah kenapa, aku selalu terbayang-bayang papi baruku itu, sehingga aku tidak bisa fokus saat beraktivitas. Kejadian itu pun terus saja berlanjut, yang artinya kejadian demi kejadian tidak hanya sampai di situ saja. Pernah pada suatu hari, di saat itu hanya ada aku dan papi baruku yang ada di rumah. Kejadiannya itu sekitar jam 9 pagi. Saat itu, aku mau cepat-cepat pergi mandi, karena akan pergi ke acara pesta ulang tahun temanku. Saat itu, entah kenapa, kok bisa-bisanya aku lupa membawa handuk. Sehingga, ketika selesai mandi, dengan segera aku pun memanggil ibuku untuk minta tolong agar mengantarkan handuk untukku. Ternyata saat itu ibuku sudah berangkat kerja. "Ada apa Indah?" "Ibu kamu sudah berangkat kerja dari tadi, karena dia terburu-buru ada pertemuan di kantor." Jelas papi baruku akan keberadaan ibuku saat itu. Itu papi, maaf bisa minta tolong sebentar nggak?" Tanyaku dari dalam kamar mandi. "Iya Indah, mau minta tolong apa?" Sahut papi baruku lagi dari luar kamar mandi. "Tolong ambilkan handuk ya papi, tadi Indah lupa bawa handuk. Maaf ya papi sebelumnya." Papi baruku pun segera pergi untuk mengambilkan handuk yang aku maksud dan membawanya untukku. Selanjutnya, aku pun mengambil handuk yang dibawakan oleh papi baruku itu. Dengan cara aku membuka sedikit pintu kamar mandi itu dan kepalaku nongol untuk memberikan tanda bahwa aku akan mengambil handuk itu.
Namun, entah disengaja atau tidak, tiba-tiba pintu kamar mandi itu malahan terbuka dengan begitu lebarnya. Dan tentu saja terlihatlah pemandangan Fata Morgana dengan jelas oleh papi baruku. "Maaf Indah, papi tidak sengaja, maaf banget barusan papi terpeleset," ucap papi baruku berusaha memberikan alasannya. Akan tetapi, dia terus saja menyawang pemandangan Fata Morgana yang ada di depannya itu dengan tak berkedip dan sesekali menelan ludahnya sendiri. Dalam hati aku pun berkata, sepertinya papi baruku ini memang sengaja mencari-cari kesempatan untuk bisa melihatku dalam keadaan yang seperti itu. Karena memang dari awal papi baruku itu sangat memperhatikanku. Setelah kejadian beruntun itu, aku pun bisa melihat kalau gerak-gerik papi baruku pun mulai sedikit aneh terhadapku. Dari yang secara diam-diam, dia sering memperhatikanku, bahkan sering aku lihat dia dengan kagum melihatiku dari kejauhan. Hingga pada suatu hari, papi baruku itu mendatangiku pada saat aku sedang duduk santai di taman belakang rumahku. "Indah sedang apa?" Papi, enggak kok papi. Ini Indah lagi melihat ikan-ikan yang ada di kolam itu. Sini papi silahkan duduk," tawarku. Dengan senang hati papi baruku itu pun menerima tawaranku dan ikut duduk di kursi bersamaku. Hari itu, papi baruku mengajak aku ngobrol ngalor ngidul dan bercerita banyak hal sembari bercanda ria. Perlahan, namun pasti aku pun menjadi semakin akrab dan terhibur olehnya. Pada saat sedang asik-asiknya mengobrol itu, tiba-tiba saja cuaca mendadak hujan. Akhirnya, kami memutuskan untuk melanjutkan obrolan kami berdua itu di ruang keluarga. Pada saat itu, ibuku sedang pergi keluar kota untuk suatu keperluan kantornya. Hujan itu pun semakin deras, sehingga obrolan kami pun tidak bisa lagi terdengar dengan jelas. Kemudian, kami berdua memutuskan untuk masuk ke kamar masing-masing saja. Akan tetapi, pada saat aku sudah berada di kamarku, kondisi sudah mulai sedikit seram. Karena saat itu sedang turun hujan dengan begitu derasnya yang disertai suara guntur yang begitu keras, sehingga sedikit membuatku takut. Secara bersamaan, tiba-tiba saja terdengar suara guntur yang begitu keras, aku agak ketakutan juga saat itu. Karena posisi kamarku yang berada di posisi paling ujung, dengan semakin panik, akhirnya aku memutuskan untuk memanggil papi baruku. Tok, tok, tok. Ku ketuk pintu kamarnya. "Papi, Endah takut nih," rajuku. Tidak lama kemudian, papi baruku pun langsung membuka pintu kamarnya. Setelah papi baruku itu ada di depanku, aku pun bilang kalau takut di kamar sendirian. Sungguh aneh bin nyata. Pada saat itu, tiba-tiba saja mendadak mati lampu. Dengan segera papi baruku mencoba mengecek listriknya. Dan ternyata memang saat itu sedang ada pemadaman. "Ya sudah, Indah. Kalau begitu, Indah tidur di sofa yang ada di ruang TV saja ya, biar papi bisa temenin di sana," usulnya. "Tapi papi, ini kan kondisi rumah masih gelap. Indah beneran takut ini. Papi kan tahu kalau aku fobia sama kegelapan," jelasku. "Ya sudah, Indah jangan takut. Sebentar ya, papi ambilkan lampu darurat di belakang," ucapnya seraya memegang kedua bahuku untuk memberikan rasa ketenangan bagiku. Sebenarnya, aku sendiri bisa saja mengambil lampu darurat itu dan menyalakannya. Akan tetapi entah kenapa, malam itu aku jadi manja begitu sama papi baruku itu. Mungkin saja karena papi baruku itu kan sudah melihat semuanya pada saat dia mengambilkan handuk waktu itu. Jadi, aku sudah tidak merasa canggung lagi ketika bersamanya. Setelah beberapa saat kemudian, papi baruku pun telah kembali dari mengambil lampu itu. Aku bisa melihat dari kejauhan kalau papi baruku itu mencoba mencuri-curi pandang terus padaku. Karena malam itu, aku memang hanya menggunakan baju tidur bermotif Upin Ipin. "Ini lampunya Indah, sekarang sudah tidak gelap lagi, jadi silahkan tidur ya. Selamat tidur, semoga mimpi indah,"
Iya papi, makasih banget. Maaf ya sudah ngerepotin. Ucapku seraya senyum-senyum di keremangan cahaya lampu darurat itu. Belum juga 1 menit aku mencoba untuk tidur, lagi-lagi suara guntur terdengar lagi dengan begitu kencangnya, sehingga menakutkanku di malam itu. Akhirnya, aku pun dengan nekat memutuskan untuk ikut tidur saja di dalam kamar papi baruku itu. Loh Lendah, kok malahan ikut tidur di sini? Jangan Indah, nanti kalau ibu kamu sampai tahu kita tidur dalam satu kamar, bisa-bisa ibumu berpikir yang tidak-tidak tentang kita berdua. Jelas papi baruku dengan senyumnya yang penuh arti. Papi baruku terlihat kalau malam itu sedikit takut dan ragu melihat tingkahku yang seperti berusaha memberinya kesempatan. Tenang saja papi, Indah jamin kalau ibu tidak akan marah. Percaya deh sama Indah. Please, Indah mohon malam ini saja papi. Karena malam ini, Indah beneran takut tidur sendirian dengan suasana hujan deras seperti ini. Apalagi mati lampu. Rajuku sedikit memelas supaya diizinkan oleh papi baruku itu. Ya sudah kayak begitu. Indah, silahkan tidur saja bed itu, biar papi tidur di bawah saja. Kasian kalau kamu harus tidur di lantai, dingin nanti. Usul papi baruku seraya dia turun dari bed. Awalnya aku menolak penawarannya itu, akan tetapi karena papi baruku itu terus saja menyuruhku tidur di atas, akhirnya aku pun menurutinya. Malam itu, aku dalam waktu relatif singkat, aku sudah tertidur dengan begitu nyenyaknya. Akan tetapi, di saat aku tengah tertidur pulas itu, tiba-tiba saja ada goncangan pada tempat di mana aku tidur. Rupanya, di sebelahku sudah ada papi baruku itu. Maaf Indah, maaf ya, di bawah dingin banget, ucap papi baruku dengan menggigil sembari meminta aku supaya mau berbagi selimut. Aku yang saat itu dalam kondisi setengah sadar dari tidurku pun berucap, "Iya papi, gak apa-apa kok, tarik saja selimutnya daripada kedinginan," ucapku sambil aku berusaha memejamkan mataku kembali, karena rasa kantukku terasa sangat berat malam itu. Suara hujan dan tiupan angin di luar rumah pada malam itu membuat selimut yang ada tidak mampu mengatasi hawa dingin yang mulai begitu merasuk ke tulang. Hingga akhirnya, di malam itu pun, aku dan papi baruku terbawa suasana yang tak wajar. Hingga akhirnya, terjadilah satu peristiwa yang tak pernah aku duga sebelumnya, akibat usaha papi baruku mengusir dingin. Aku sendiri sebenarnya tidak pernah membayangkannya, kalau keakrabanku dengan papi baruku akhir-akhir ini, akibatnya akan sejauh itu. Siapapun pasti akan terlena oleh suasana yang ada di malam yang dingin itu. Ditambah lagi, kondisi rumah yang tidak ada orang lain kecuali kami berdua. Malam itu, aku dengan papi baruku bekerja kreatif hingga berkali-kali karena suasana yang bisa dibilang sangat dramatis itu. Berawal dari rasa dingin, hingga menuju rasa hangat yang luar biasa. Bahkan, apa yang aku alami di malam itu membuatku sadar kalau ternyata papi baruku memang luar biasa. Pantas saja ibuku mau menikah dengannya. Malam itu adalah malam pertama kalinya aku diberi pengalaman bekerja kreatif yang tak akan pernah bisa terlupakan dalam hidupku oleh papi baruku. Dan kejadian di malam itu tidak hanya sampai di situ saja, karena di pagi harinya masih berlanjut. Paginya setelah apa yang terjadi, itu dan aku yang tidur berdua di kamar itu pun terbangun dari tidur lebih dulu dari papi baruku. Karena aku harus mulai memasak dan membersihkan rumah. Saat aku sedang beranjak dari tempat tidur itu, sejenak aku memperhatikan papi baruku yang masih tidur nyenyak. Seandainya saja semalam itu ibuku tidak sedang berada di luar kota, pasti tidak akan terjadi peristiwa yang begitu menyenangkan itu antara aku dengan papi baruku, gumamku dalam hati. Pada saat aku berada di dapur, barulah aku mulai menyesalinya hingga air mataku pun terjatuh.
Aku menyesal karena sudah mencurangi ibuku sendiri. Aku sadar kalau apa yang terjadi semalam itu salah. Seharusnya hal itu tidak boleh kami lakukan. Aku pun menangis di dapur itu. Aku sangat menyesali kejadian semalam itu. Pada saat aku meratapi kesedihanku itu, tiba-tiba papi baruku datang menghampiriku. Setelah dia berdiri di hadapanku, aku lihat dia terus memperhatikanku. Aku hanya bisa menunduk dengan malu. Tak sanggup rasanya, aku memandang wajahnya. "Maafkan papi ya Indah, semalam itu papi khilaf," ucapnya pelan. Aku tidak memberikan jawaban atas pernyataannya itu hingga dia pun kembali berucap, "Tapi kalau boleh jujur, papi sangat menyukai kamu Indah." Mendengar kalimat terakhirnya itu, hatiku pun spontan menjadi dilema. Karena jujur saja aku juga menyukainya. Tapi di sisi yang lain, aku juga sangat merasa bersalah karena telah mencurangi ibuku. "Iya papi, jujur Indah juga mempunyai perasaan yang seperti itu sama papi. Tapi bagaimana dengan ibu? Semua itu tergantung kita berdua. Indah, kalau mau aman, kita harus pandai-pandai menjaga rahasia kita ini." Papi baruku dengan pandainya mulai berusaha menggoyahkan imanku kembali. Sehingga hatiku yang sudah tertutup dengan rasa kekagumanku padanya, itu pun akhirnya mengiyakan semua kemauan papi baruku itu. Semakin hari, aku semakin memiliki perasaan sayang kepada papi baruku itu. Perasaan itu tumbuh semakin subur, sehingga aku sulit untuk mengendalikannya. Aku selalu saja lupa diri jika sudah berada di dekat papi baruku itu, dan hal itu selalu saja berulang. Sebenarnya, aku sadar ini semua salah, tapi aku tak kuasa untuk membendungnya. Hari demi hari, aku dihantui rasa bersalah atas apa yang sudah aku lakukan dengan papi baruku selama ini. Akhirnya, aku pun bertekad akan menghentikannya sebelum terlambat. Aku tidak ingin merusak rumah tangga ibuku sendiri. Aku kemudian menyampaikan kepada papi baruku itu kalau aku tidak ingin mengulanginya lagi. Aku jelaskan kalau apa yang kami berdua lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan besar. Aku juga berjanji di dalam hatiku sendiri, jika papi baruku itu menginginkannya lagi, aku harus bisa menghindar. Aku harus mencari cara agar semua ini berakhir. Walaupun sebenarnya aku masih ada perasaan itu dengan papi baruku. Aku mencoba memberikan pengertian kepada papi baruku, akan tetapi papi baruku malahan terus memancingku. Dia mengatakan kalau tidak ingin menyudahi semuanya itu, dia bilang padaku kalau dia sudah terlanjur mencintaiku, bahkan lebih dari rasa sayangnya pada ibuku. Apa yang seringkali aku kerjakan dengan papi baruku selama ini sebenarnya belum ketahuan oleh ibuku. Aku harus bisa menutupinya sebaik mungkin. Aku tidak ingin semua ini nantinya akan menghancurkan rumah tangga ibuku. Suatu hari, ketika ibuku sudah pergi untuk dinas keluar kota untuk yang kesekian kalinya, kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh papi baruku itu. Pada saat aku pergi ke dapur untuk membuatkan minuman untuknya, ternyata tanpa sepengetahuanku, papi baruku itu malahan menyusulku ke dapur. "Ada apa papi?" tanyaku. "Nggak Indah, ibumu kan sedang pergi keluar kota." "Iya, terus kenapa papi?" tanyaku berpura-pura. Padahal saat itu aku sudah menduga, pasti papi baruku itu sedang ingin bekerja kreatif lagi. Berarti hari ini adalah kesempatan dan rezeki kita berdua Indah, ucap papi baruku seraya tersenyum dan berusaha memulainya. Awalnya aku menolaknya, namun aku yang sudah beberapa kali mengetahui cara kerjanya itu tentu saja menurutinya pada akhirnya. Entah setan apa yang sudah merasukiku saat itu, padahal aku sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pekerjaan kreatif semacam itu pun terus berulang dan baru berhenti pada saat sudah berjalan sekitar 3 bulan kemudian. Karena aku mendapatkan tawaran pekerjaan di kantor pamanku yang ada di luar kota.
Aku yang mendapatkan kesempatan itu pun tentu saja menerimanya. Sekaligus untuk menghentikan apa yang sebenarnya tidak pantas itu bersama papi baruku. Tentu saja papi baruku itu dengan berat hati harus merelakan aku pergi bekerja di luar kota. Sehingga sejak kepergianku itu, aku pun tidak lagi ada kesempatan untuk bekerja kreatif dengan papi baruku itu. Aku sangat berharap sekali agar supaya rumah tangga ibuku yang kedua itu bisa berbahagia, meskipun sempat aku ganggu. Setahun berlalu, hingga akhirnya aku mendapatkan seorang kekasih yang bisa menerima segala kekurangan dan kelebihanku. Aku pun memutuskan untuk menikah dengan kekasih hatiku itu. Selanjutnya, hidup berbahagia di luar kota. Karena aku khawatir kalau tinggal di rumah ibuku, papi baruku itu akan kembali berusaha untuk bekerja kreatif denganku. Demikianlah pengalamanku dengan papi baruku. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.